membuat database, persiapan database dengan memodifikasi application DB context yang ada di model yang kita buat. Save dulu semua, jangan lupa supaya tidak hapus. Kita buka di data ini, di data folder atau di folder data ada application DB context. Buka ini dengan double klik. Nah, di sini ini adalah standar DB context dan digunakan nanti untuk berkomunikasi antara database dan aplikasi. Di sini semua ditentukan, termasuk untuk digunakan, termasuk untuk mem-create. Sekarang kita tambahkan 3 buah field namanya dbset. Kita tambahkan di sini namanya dbset. Ini untuk mempersiapkan nama di database. Ini dia tidak mengenal ini. Untuk mengenalnya kita harus kasih namespace-nya. Nah, ini sensor event tidak dikenal. Kenapa? Ada yang kurang tadi, kita lupa menghapus IoT. Oke, jadi dia tidak dikenal. Nah, sekarang kita kembali ke sini, sensor event sudah dikenal. Berikutnya satu lagi adalah untuk person. Kalau kita perhatikan, namanya ada dipluralkan. Ini adalah kita yang memberikan namanya, cuman menjadi naming convention juga. Ini kita pluralkan. Nah, di samping itu kita harus menyebutkan skema di database. Nah, di sini kita tambahkan override on model creating. Oke, ini kita ganti menjadi model builder hanya supaya lebih bagus. Nah, terus berikutnya kita tambahkan namanya data di database. Ada 4, 3 untuk IoT, terus 1 untuk person. Ini nama tabel di database. Ini nama skema. Jadi di database nanti akan ada kelompok IoT. Ini nama di aplikasi. Untuk mengenerate database baru, ini kita hapus dulu migration. Terus kemudian di package manager console, di sini kita mau membuat script dalam bentuk C# yang nantinya si C# ini akan membuat script dalam bentuk SQL. Kita hanya menyiapkan C#-nya aja. Nanti si aplikasi ini dalam hal ini ada di dalam komponen, ada modul di dalamnya namanya Entity Framework Core. Dia akan berfungsi untuk merubah C# menjadi SQL script. Terus kemudian akan otomatis dijalankan untuk mengenerate database atau digunakan untuk menggunakan database itu sendiri nanti. Nah, sekarang untuk membuat database pertama, untuk membuat script pertama, kita menyebutkan dengan add migration. Namanya kita bisa sebut nama sendiri. Jadi ini skema awal. Nah, kalau ini kita generate, perhatikan di folder data ini, dia akan nanti generate folder dan file. Saya enter. Failed. Nah, ada yang salah ini. Ada yang salah. Di sensor type ada yang salah. Sensor type, sensor event. Ini foreign key belum dikenal. Tadi kita tidak perhatikan. Ini supaya dikenal, masukin aja. Sekarang error sudah hilang. Kita ulangi lagi tadi yang add migration skema awal. Nah, ini sekarang dia generate satu file di migration. Ini disebut namanya skema awal. Nah, ini adalah script dalam bentuk C# akan menghasilkan script dalam bentuk SQL Server. Nah, untuk menghasilkan script dalam bentuk SQL Server, di sini kita hanya menyebut update database.
Jadi script ini akan menghasilkan script SQL Server dan langsung di execute. Ini salah, bukan sama dengan tapi close. Terus tekan enter. Nah, salah ketik database. Sedang generate database. Selesai. Bagaimana melihat database-nya? Sekarang kita di sini ada SQL Server Object Explorer. Kalau tidak ada, bisa dicari di sini. Bisa dicari kalau tidak ada. Jadi misalkan ini dia. Nah, di sini ada SQL Server Explorer. Terus kita tambahkan database kita. Di sini nggak ada database kita. Kita tambahkan nah, database di saya ada 2 server, satu server yang lain, tapi database kita ada di local DB yang atas ini. Nah, di sini ada database, ada 2 database, ini database saya yang lama, ini database yang baru kita buat. Nah, ini ada person, ada sensor. Nah, ini kalau kita lihat tadi ada di DB Context, ada IoT itu ada di sini nih. Ini IoT sensor event, IoT sensor type, person. Nah, inilah database yang kita hasil yang sudah kita punya. Nah, sekarang kita sudah memiliki database. Aplikasi kita sudah punya, database kita sudah punya, dan kita siap untuk membuat web API services. Tapi sebelumnya nanti akan kita mengisi data kita akan mengisi data langsung dari aplikasi ini. Karena misalkan data person itu kita harus isi, user harus kita isi, sensor type harus diisi, sensor harus diisi. Yang nanti diisi oleh dari IoT adalah sensor event, karena sensor event itu dapat data dari devices, dari sensor. Sekian untuk part